Halo teman-teman semua, salam kasih. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Pascal Pentratan di Abang. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan atau dosis pemberian paracetamol kepada anak-anak. Jadi kita akan fokus kepada anak-anak dulu, karena kalau pada orang dewasa biasanya teman-teman sudah langsung minum. Kalau misalnya demam, teman-teman sudah bisa langsung minum satu tablet, ada yang 500 mg atau ada yang 600 mg. Nah, tapi banyak yang belum tahu bagaimana pemberian paracetamol pada anak-anak, berapa sendok atau berapa tetes, itu teman-teman harus bertanya-tanya. Jadi untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya seperti itu, silakan nonton video ini hingga selesai. Oke teman-teman, karena kita akan membahas tentang paracetamol, jadi yang teman-teman perlu tahu dulu bahwa paracetamol adalah obat yang sebenarnya sudah cukup sering kita gunakan, justru obat paling mantap atau obat yang paling sering kita andalkan dalam kondisi pasien atau pada anak-anak yang demam. Nah, sebenarnya paracetamol tidak hanya berfungsi sebagai obat penurun demam, tapi paracetamol juga berfungsi sebagai analgesik atau memiliki efek anti nyeri, meskipun dia hanya dapat mengatasi nyeri ringan hingga nyeri sedang. Nah, obat paracetamol ini berbeda dari obat yang biasa kita bilang dengan NSAID. Nah, ada dua jenis obat. Yang pertama paracetamol, satu NSAID. Kalau paracetamol dia berfungsi menghambat prostaglandin, tapi mekanismenya belum begitu jelas. Kita belum tahu apakah dia bisa menghambat enzim yang namanya enzim COX atau siklooksidinase. Itu belum jelas bagaimana mekanismenya. Sedangkan obat NSAID dia jelas, kita tahu fungsinya, ada yang menghambat COX-1, ada yang menghambat COX-2. Nah, obat NSAID ini dia bukan hanya memiliki efek antipiretik atau menurunkan demam, dan bukan hanya memiliki efek analgetik atau anti nyeri, tapi dia juga punya efek, salah satunya lagi ada tambahan, yaitu anti-inflamasi atau anti peradangan. Jadi perbedaannya itu, kalau paracetamol hanya punya efek penurun demam dan anti nyeri, sedangkan NSAID dia punya efek analgesik atau anti nyeri, ada antipiretik atau penurun demam, dan ada anti-inflamasi atau anti peradangan. Kalau teman-teman bertanya obat NSAID itu yang seperti apa, jadi NSAID itu seperti ibuprofen yang sering digunakan pada anak, bisa juga asam mefenamat yang biasa digunakan pada orang tua ada luka, atau natrium diklofenat mengatasi nyeri-nyeri sendi. Kemudian di situ juga ada silikoksid dan obat-obat lainnya yang masuk ke dalam golongan NSAID. Nah, jadi berapa dosis paracetamol untuk anak? Jadi dosis paracetamol adalah 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali pemberian. Ingat ya, per kali pemberian, bukan per hari. Jadi misalnya karena di sini dibilang 10 sampai 15 dikalikan berat badan. Jadi misalnya anak-anak beratnya 10 kilo, berarti kita sisa kalikan 10 dikali 10, berarti 100 sampai 10 dikali 15, maka dapatnya 150. Jadi anak-anak yang berat 10 kilo bisa kita berikan 100 mg sampai 150 mg per kali pemberian. Per kali pemberian itu maksudnya setiap kali kita berikan antara 100 sampai 150 mg. Nah, kemudian berapa kali paracetamol bisa diberikan? Jadi paracetamol dapat diberikan setiap 4 sampai 6 jam sekali. Jadi kurang lebih sekitar 3 sampai 6 kali per hari. Nah, kemudian untuk sediaan obatnya itu paracetamol punya banyak jenis. Dari yang pertama untuk anak bayi biasanya dia ada yang tetes. Kemudian ada yang sirup. Sirup ini terbagi dua juga, ada sirup yang biasa dan ada yang forte. Kemudian bisa diberikan secara tablet. Ada juga yang injeksi atau dia seperti botol diinfus masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian ada yang terakhir itu direktal atau masuk ke dalam anus. Nah, jadi ada banyak sediaannya. Kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama itu adalah yang tetes. Biasanya ini untuk anak-anak yang kurang dari 10 kilo. Jadi misalnya anaknya berusia 1 bulan, berat badannya 4 kilo misalnya, kemudian dia demam, kita bisa berikan paracetamol. Itu berarti misalnya 4 kilo, berarti kita 4 dikali 10 dapatnya 40.
maka kita bisa gunakan obat tetes. Obat tetes atau parastamol tetes itu dalam pipet tetes itu ada dosisnya 0,1, 0,2 sampai 1. Jadi kita cukup tarik 0,4, kemudian kita teteskan di mulut dari bayi tersebut. Karena kalau untuk obat tetes itu dia punya sediaan 100 mg per 1 ml. Kemudian ada obat sirup. Yang obat sirup itu yang paling sering itu adalah sediaan yang 120 mg per 5 ml. Atau ada juga yang 125 mg per 5 ml. Tapi paling sering kita dapat itu yang 120 mg per 5 ml. Nah, kenapa selalu pakai patokan 5 ml? Karena 5 ml itu setara dengan 1 sendok teh. Ingat ya, sendok teh yang kecil, makan itu yang besar. Sendok makan itu yang kita pakai makan. Biasanya dia patokannya kalau sendok makan ada yang bilang 10, ada yang bilang 15 cc. Jadi itu tidak menentu karena sendok makan ada yang cukup dangkal, ada yang dalam. Jadi itu beda-beda ya. Jadi kalau mau pakai aturan yang sebenarnya sebaiknya kita pakai ada gelas ukurnya. Ada yang 5 ml itu maka dia berisi 120 mg. Jadi misalnya dia punya sediaan yang 120 mg per 5 ml. Anak-anak dengan 10 kilo kita bisa berikan tadi berapa? Anak-anak dengan 10 kilo kita bisa berikan 100 hingga 150. Maka kalau kita tanya berapa sendok bisa diberikan per kali, jadi kita bisa berikan cukup 1 sendok teh atau 5 ml kepada anak tersebut. Karena setiap 5 ml sirup parastamol dia mengandung 120 mg parastamol. Jadi karena 120 itu dia berada di rentang 100 hingga 150, maka cukup kita berikan 1 sendok teh atau 5 ml. Kemudian ada lagi sirup parastamol yang forte. Sirup parastamol forte ini biasanya untuk anak-anak yang usia tanggung. Nah, sirup parastamol forte ini sediaannya beda. Sediaannya itu 250 mg per 5 ml. Jadi setiap 1 sendok 5 ml dia berisi 250 mg parastamol. Jadi anak-anak misalnya dengan berat 25 kilo. Kalau dia berat 25 kilo kita kalikan 10 dia harus mendapat 250. Maka kita bisa berikan 1 sendok parastamol yang forte karena dia mengandung 250 mg parastamol. Kemudian ada sediaan lain. Sediaan lain itu ada yang infus. Infus itu sudah diberikan oleh dokter. Dosisnya sama seperti tadi 10-15 mg per kilogram berat badan per kali. Kemudian kalau yang tablet orang dewasa sudah bisa dapat 1 hingga 2 tablet 500 mg sampai dengan 1000 mg. Kemudian ada yang rektal. Yang rektal ini biasanya diberikan anak dengan demam tinggi, kemudian sulit didapat akses intravenanya, maka bisa diberikan secara rektal. Diberikan rektal itu dia biasanya yang sediaan 250 mg per 2,5 cc. Itu dimasukkan di dalam anus. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan ketik pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton.